Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ibani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesempatan kesehatan sampai pada hari ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang mana berkat perjuangan dan pengajaran beliaulah sehingga kita sampai pada hari ini dapat mampu menjalankan syariah sebagai wujud untuk menjadi Islam yang kafah. Baiklah teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Islam yang kafah, tentu di antara syarat-syarat Islam yang kafah tersebut adalah rukun iman dan rukun Islam. Dan di dalam rukun Islam tersebut terdapat satu rukun yang menjadi rukun paling penting sebagai pondasi tolak ukur dasar iman seorang muslim. Apa itu? Dia adalah mendirikan sholat. Lalu, bagaimana hubungan Anda sendiri dengan sholat Anda? Apakah selalu mendirikan sholat? Atau apakah Anda termasuk orang-orang yang melalaikannya? Baik, secara bahasa, sholat diartikan dengan doa. Sedangkan dalam ilmu syariah, sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan niat dan syarat tertentu. Adapun contoh dari pelalaian sholat diantaranya: 1. Seseorang yang mengerjakan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. 2. Seseorang yang sengaja mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa alasan syar'i. Lalu yang ketiga, seseorang yang mengakhirkan sholat di akhir waktu, di mana di saat waktu sholat itu hampir habis baru ia mengerjakan sholat, atau bahkan ada yang lebih parah lagi, yaitu seseorang yang tidak sholat sama sekali semasa hidupnya. Maka, bagaimana hubungan Anda dengan sholat Anda? Lalu, setujukah Anda jika saya katakan sholat adalah takaran iman? Nah, di sini saya akan mengingatkan sholat adalah takaran iman, sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Perkataan beliau ini dinukil dari Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, As-sholahul makiyah, yang artinya sholat adalah takaran atau timbangan. Fama wafi wufiyalah, yang artinya siapa yang menunaikan dengan sempurna maka akan diberikan pahala secara sempurna. Lalu, waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin, yang artinya sedangkan siapa yang mengurangi takaran sholat, timbangan sholat ia kurangi, baik itu dengan cara seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, atau seperti mengakhiri waktu sholat, mengerjakan sholat di akhir waktu, ataupun kadang sholat, kadang enggak, ataupun tidak sholat sama sekali, bahkan sholatnya enggak khusyuk. Maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surah Al-Mutaffifin. Nah, lalu memangnya apa firman Allah pada surah Al-Mutaffifin? Firman Allah pada surah Al-Mutaffifin ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul lil mutaffifin, yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Lalu, apa sebenarnya wail itu? Nah, teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan wail adalah wadam fi jahannam, atau lembah dalam neraka jahanam, ba'idul qa'ri khabithut ta'am, yang sangat dalam tapi baunya busuk. Nah, kita tahu kalau ruangan itu semakin dalam makin habis oksigen dan susah bernafas kan. Nah, ini ditambah lagi dengan baunya yang busuk. Dan sebagian ulama juga mengatakan wa'il adalah wadam fi jahannam min qayhi wadam, yang artinya lembah dalam neraka jahanam yang isinya cuma darah dan nanah. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya itu, bahaya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, diantaranya seperti jika meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Nah,
Karena 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat, maka kurang lebih 60.000 tahun jika mengikuti hitungan dunia. Selanjutnya sholat zuhur. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur, maka yang meninggalkan sholat zuhur tersebut sama seperti dosanya orang yang membunuh 1000 muslim. Lalu sholat asar, jika seseorang sengaja meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama seperti orang yang menghancurkan Ka'bah atau kehilangan seluruh anggota keluarga inti dan dia bagikan hidup sendiri tanpa ada apapun yang bisa menolongnya di dunia. Dan sholat maghrib, jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat maghrib, maka sama seperti dosanya orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, sholat isya. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat isya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berseru, "Hai orang-orang yang meninggalkan sholat isya, bahwa aku tidak ridho jika kamu tinggal di bumiku dan menggunakan segala nikmat-nikmatku, segala yang dikerjakan dan digunakan, ialah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun balasan di dunia bagi mereka yang meninggalkan sholat, diantaranya akan dihilangkan aura positif wajahnya. Saat melihatnya, orang lain akan tidak merasakan sejuk, serta akan semakin jauh dari orang-orang mukmin. Sementara saat sakaratul maut, selanjutnya orang yang meninggalkan sholat akan merasa kehausan dan akan diganggu oleh setan yang membawa air sebagai tawaran untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan ia juga akan dilamakan saat sakaratul mautnya. Lalu, saat alam kubur dan akhirat, orang yang meninggalkan sholat akan sulit menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, diselimuti kegelapan dan disempitkan dalam kubur, dipersulit hisapnya dan disiksa dalam api neraka. Lalu, meninggalkan sholat juga berkonsekuensi tertolak syahadatnya. Sama aja, seperti jika umat Islam menggampangkan meninggalkan doa, maka berkonsekuensi ditolak doanya ketika benar-benar memiliki hajat dalam doanya. Nah, oleh karena itu semua, tentu saja perintah tentang kewajiban sholat ini tertulis banyak dalam Al-Quran. Beberapa di antara firman Allah tentang perintah mendirikan sholat ini seperti pada surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'ana fajri kana masyhuda. Yang artinya, jadikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya adalah firman Allah yang mungkin paling sering kita dengar dari guru-guru agama kita semasa sekolah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terakhir adalah firman Allah yang paling menyentuh hati saya sendiri, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya, semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Maka teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah sholat kalian, jagalah sholat kita semua, karena apalah tujuan kita hidup di dunia ini selain berlomba-lomba untuk layak punya rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk masuk ke surganya Allah, kita butuh yang namanya tiket. Nah, bagaimana kita ini bisa punya tiket kalau kita aja nggak mencukupi syarat untuk layak punya tiket tersebut? Nah, sedangkan amal yang pertama kali ditimbang ketika kita masuk ke akhirat, ketika kita di yaumul akhirat kelak adalah amal sholat kita semasa di dunia. Baiklah, saya Ali Hasyarain dari kelas A1 Psikologi Stambuk 2022 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.